Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekampadi. Sekampadi hari ini, saya akan beri judul Tetap Berlatih. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa untuk pemberitaan atau untuk renungan firman, dan agar Roh Kudus memberikan kita pengertian akan apa yang kita akan baca dan renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini Kau sudah berikan kepada kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Akan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi Tuhan makanan rohani yang baik bagi roh kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat untuk kehidupan kami dan untuk kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, yang mau terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji nama Tuhan. Hari Minggu kita sudah menerima firman tentang sebuah proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus diremukkan hati kita. Bagaimana kita harus melatih respon kita akan firman Tuhan, menjaga omongan kita, melatih kita untuk tetap semangat dan enjoy atau menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai akhirnya kita harus tetap setia di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, apa yang kita sudah dengar bukan sekali kita dengar lalu kemudian kita menjadi mahir, enggak. Bahwa firman yang sudah kita dengar, kita renungkan, lalu kita lakukan atau kita latih untuk kita melakukan segala sesuatunya. Karena dengan latihan itu, kita akan menjadi mahir. Tetaplah kita untuk berlatih, untuk meredam ego kita. Nah, di ayat yang ke-25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak dalam satu hal saja. Kita melatih ego kita, kesombongan kita, kecongkakan kita, keangkuhan kita. Mungkin ada satu sisi kita sudah mahir, ada sisi lain lagi yang kita harus latih. Selesai sisi yang satu, ada segi yang lain yang kita harus latih. Ada banyak latihan-latihan untuk kita meredam ego kita. Demikian pun juga dengan respon kita akan firman Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar, dan itu kita harus tetap latih respon kita. Menjaga kata-kata kita. Kita harus tetap latihan untuk menjaga kata-kata kita, omongan kita. Kita harus mempertahankan semangat kita dalam segala hal agar kita boleh tetap terus mengikuti prosesnya Tuhan dan
menikmati setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada kita, dan mengucap syukur selalu di dalam segala hal. Di dalam segala hal, bukan dalam satu hal saja, tetapi di dalam segala hal. Tadi sudah kita baca, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya satu hal, dalam segala hal. Dan kita tetap setia akan apa yang kita sudah latih, kita sudah mahir, kita tetap setia. Berapa lama kita harus tetap berlatih? Seumur hidup kita. Sepanjang kita hidup, kita harus tetap berlatih. Seorang juara dunia, kalau dia mau tetap mempertahankan juaranya, dia tetap harus berlatih. Siapapun dia, semahir apapun dia harus tetap berlatih supaya gelar juaranya tidak akan berpindah ke lain orang. Oleh sebab itu mari kita tetap berlatih. Hari ini kita sudah dengar, kita latihan, renungkan, lalu kemudian kita berlatih, melakukan. Mungkin sekali kita gagal atau kurang sempurna, kita perbaiki lagi, kita latih lagi, sampai akhirnya kita menjadi mahir. Mahir dalam hal apa? Dalam mengontrol ego kita, atau dalam meredam ego kita. Hati kita selalu rendah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita rendah hati. Respon kita akan firman Tuhan selalu positif, selalu membuka hati kita. Omongan kita tidak menyakitkan orang lain, omongan kita selalu penuh dengan hikmat dari Tuhan. Kita selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, atau dalam melakukan hal-hal apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam hal pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam segala hal. Dan kita selalu melatih semangat kita untuk selalu bersemangat. Nah, orang yang bersemangat disertai Tuhan. Enjoy, lakukan apa yang kita sudah terima dari Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut, tapi dengan mengucap syukur dan setia terus sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.